Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai library React.js untuk pengembangan web front end. Langsung saja pembahasan kali ini yaitu kita akan mengenal tentang React.js, lalu kita akan melakukan instalasi React.js, lalu kita akan belajar JSX, komponen, dan proofs. React.js, apa itu React.js? React atau dikenal juga dengan React.js adalah library ya, JavaScript yang digunakan untuk membangun user interface yang interaktif berbasis komponen. React itu dibuat oleh Facebook yang sekarang sudah berganti nama perusahaannya menjadi Meta dan bersifat open source sehingga dapat digunakan dan dikembangkan oleh siapa saja. Sumber Wikipedia ini ya. Selanjutnya mengapa React.js dibuat ya. Jadi React.js itu dibuat pada tahun projectnya itu dimulai dibuat pada tahun 2010 oleh si Jordan ya, seorang insinyur berangkat lunak Facebook. Jadi awalnya si Jordan ini terinspirasi oleh yang namanya XHP ya. XHP ini adalah pustaka komponen HTML untuk PHP ya. Jadi seperti ini bentuknya untuk XHP ya. Jadi ingin mengembed HTML di dalam PHP ya. Jadi terinspirasi dari ini juga buatan si Meta juga ya. Lalu muncullah di sini prototipenya namanya Vux.js. Pada tahun 2011 ini diluncurkan, diterapkan pada newsfeed Facebook ya. Ini sebenarnya ini berawal dari saking kompleksnya ya, makin kompleksnya aplikasi Facebook itu sehingga butuh sebuah library untuk memudahkan dalam memaintenance Facebook itu sendiri. Jadi itu sejarah singkatnya ya. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung instalasi React.js nya. Sebelum menginstalasi React.js ya, yang perlu dilakukan adalah menginstal Node.js terlebih dahulu ya. Untuk mendownloadnya silakan teman-teman kunjungi link berikut ini. Bagi yang belum install ya, bagi yang sudah install tinggal lanjut saja ke step berikutnya ya. Node.js. Nah, Node.js ini versi yang stabil ya. Yang bagian kiri versi yang stabil, yang kanan ini versi yang baru, tapi belum ini ya, mungkin belum stabil atau gimana, banyak bug dan lain sebagainya. Atau kita pengen pilih versi yang lain, di sini kita tinggal pilih OS nya, misalkan Windows, tinggal pilih Windows, nanti tinggal akan mendownload. Kalau OS nya Mac ya, tinggal pilih yang ini ya. Terus sesuaikan versinya, kalau misalkan 64 bit tinggal ini ya, pilih aja, lalu diinstal, next aja yang installnya ya. Karena di sini sudah saya terinstall, kita coba cek dulu ya. Teman-teman kalau yang pakai Windows tinggal buka command prompt lalu ketikkan node minv. Nah, di sini versinya saya itu versi 20.10. Nah, di sini berapa tadi? 20.11 ya, sudah telat satu digit ya.
nggak apa-apa, teman-teman install yang 20.11 juga nggak apa-apa. Setelah instalasi selesai, seperti yang saya lakukan tadi, tinggal buka command prompt, lalu ketikkan node-min-v. Ketika muncul versinya, berarti instalasi Node.js nya sudah selesai, sudah sukses ya. Selanjutnya, yang belum punya Visual Studio Code, silahkan lakukan instalasi Visual Studio Code terlebih dahulu. Ini digunakan untuk editor ngodingnya. Jadi bentuknya nanti akan seperti ini ya. Jadi kalau yang belum punya Node.js, silahkan diinstal terlebih dahulu. Visual Studio Code maksud saya. URL-nya ada di sini ya. Untuk ekstensi Visual Studio Code yang perlu diinstal, silahkan cek terlebih dahulu ini ya, 1 sampai 5. Ini kebutuhan-kebutuhan untuk memudahkan dalam ngoding React.js ya. Jadi ada S7 plus React, Redux, Snippet, ada React Refactor, Prettier, Auto Rename Tag, Sline, dan masih banyak yang lain sebenarnya ya. Nanti bisa di perjalanan sambil lalu belajar kita akan cek-cek ekstensi yang digunakan di komputer saya. Baik, selanjutnya kita akan melakukan instalasi. Jika sudah Node.js dan Visual Studio Code-nya sudah terinstall, kita akan melakukan instalasi React.js. Kita akan menginstal dengan bantuan Vite ya, Vite ini ya. Kenapa? Karena pada dokumentasi resmi ya sudah diarahkan ya menggunakan framework-nya dari React ya. Jadi di sini kalau di dokumentasi resminya ya, ketika di sini ya, jadi kalau dokumentasi resminya tinggal pencet ini learn React, terus di bagian instalasi ya, nah start new project ya, terus scroll ke bawah. Nah ini diarahkan ke frameworknya dari React sudah ya, ada Next.js, ada Gatsby, ada Remix, dan lain-lainnya. Jadi untuk install React aslinya sudah nggak ada ya, adanya di dokumentasi yang lama tapi sudah nggak terpakai. Dokumentasi yang lama ini ya, legacy.reactjs.org. Kalau yang dokumentasi yang baru react.dev ya. Jadi makanya kita akan butuh yang namanya Vite ya. Jadi teman-teman tinggal cari di Google Vite begini, lalu diklik aja. Ini logonya seperti ini ya. Nah ini ya, tinggal kunjungi ini atau langsung ke sini, nggak apa-apa pakai link ini. Kita akan lakukan proses instalasi terlebih dahulu ya. Oke, kita coba get started. Kita scroll ke bawah. Nah di sini ada pilihan ya, ada React. Nah ini contoh-contohnya. Nah, kita scroll lagi ke bawah. Nah di sini proses instalasinya ya, kita akan menggunakan npm ya, tapi bukan menggunakan foo ya. Ini kan foo, contohnya foo ya. Jadi kita akan menggunakan React, berarti foo-nya ini kita ganti menjadi React. Jadi sebelum kita membuat atau menginstal ini ya, kita persiapkan dulu folder ininya ya. Misalkan kita siapkan di bagian dokumen. Kalau saya taruh di materi ini ya, saya taruh di materi, terus misalkan di sini materi web programming 2023 genap ya. Nah, saya taruh di sini, saya kasih nama folder React.js. Nah nanti ini folder luarnya ya, yang di dalamnya nanti akan berisi banyak project React. Untuk instalasinya nanti akan membuat folder sendiri ya, contohnya ini ya,
up ini kan akan membuat folder up gitu ya. Kita coba kopikan dulu. Terus kita, kalau teman-teman pakai Windows, tinggal klik kanan, tekan shift lalu klik kanan, nanti akan muncul PowerShell atau command prompt. Atau teman-teman tinggal pakai terminal atau command prompt, lalu arahkan menggunakan CD, lalu arah foldernya ada di mana gitu ya. Kalau pakai Windows mungkin teman-teman nggak tahu, tinggal gini aja ya mungkin ya, open PowerShell Windows using right click. Nah ini ya, jadi teman-teman tinggal lihat ini aja, atau menggunakan teks yang ini, artikel. Nah bisa begini, atau kalau mau pakai command prompt tinggal cari tutorialnya di Google, open command prompt using right click. Nah ini boleh pakai ini, tinggal diikuti langkah-langkahnya bagi yang belum bisa. Sepertinya koneksi internet saya agak lemot ini ya. Kita langsung aja ya, nanti tinggal teman-teman cari gimana caranya untuk right click itu, langkah-langkahnya untuk memudahkan membuka command prompt di folder itu gitu ya. Jadi kita arahkan ke folder yang sudah kita buat di sini, React.js, yang adanya saya di dokumen ya, CD dokumen. Nah di sini kalau dilihat tadi ada materi ya. Nah ada materi, berarti CD dokumen tadi, coba kita clear dulu. Oh ini ya, CD dokumen, terus materi, terus di dalamnya ada web programming tadi ya. Materi web programming / web programming. Kita ls dulu untuk melihat foldernya. Oh ya, ini sebenarnya bisa juga sih dari sini kita open terminal ya. Ini karena pakai Mac ya. Open di sini. Nah ini bisa langsung juga sih. Nah ini kan sudah ada di folder React.js, kumpulan-kumpulan aplikasi React.js nantinya. Tinggal kita kopikan lagi, mana tadi ini ya, tinggal kita copy blok, Ctrl C, lalu kita pastekan di sini. Ini jangan langsung di enter ya, ini kita ganti-ganti dulu. Misalkan templatenya kita akan menggunakan React tadi sesuai dengan yang ada di panduan. Jadi kalau kita ingin menggunakan React, kita templatenya pilih yang React ya. Terus nama foldernya ini kita ganti menjadi aplikasi React.
Nah, misalkan pertama, atau kita perkecil aja, app React pertama. Oke, seperti ini ya. Jangan lupa min-minnya ini dibiarin ya, jangan dihapus-hapus, sesuaikan dengan yang ada di dokumentasi ya. Sesuaikan yang ada di sini, min 2 kali. Oke, kita enter saja. Namanya sudah oke. Terus templatenya menggunakan React. Kita enter aja. Ini proses ini menggunakan internet ya. Kalau tidak ada internetnya ya nggak jalan ya. Pada proses ini tinggal pilih Y aja. Maka di sini akan menginstal React.js-nya. New minor version of npm available. Oh, di sini ada npm saya ya yang perlu di-upgrade ya. Untuk mengecek versi npm tinggal ketik npm -v ya. Nah, versi saya 10.2 dan ini katanya sudah ada 10.5. Untuk menjalankan instalasi atau mengupgrade ini tinggal kita run npm install -g dan seterusnya ya. Kita coba ketik dulu run npm install -g npm add 10.5.0. Oke, kita enter. Oh sorry, runnya nggak ikut, langsung npm install. Oke. Oke, npm-nya sudah jalan ya. Tinggal kita ulangi lagi instalasi yang tadi ya. Nah, ini. Ini katanya sudah install tadi ya, sudah terinstall. Tadi berarti sudah terinstall ini di sini ya. Cuman ada notice di sini, jadinya saya install lagi. Ternyata folder app React sudah dibuat dan tidak kosong. Tolong pilih ini ya, pilihan di bawah ini mau remove atau mengcancel instalasi yang baru ini. Jadi kita pilih remove karena masih baru ya. Kalau sudah project yang sudah ada jangan di remove ya, mending di cancel aja. Kita remove dan continue. Oke, ini sudah jalan. Nah, setelah selesai install begini, kita akan lakukan. Nah, di sini ada langkahnya nih, cd app React pertama. Jadi kita akan mengarahkan terminal ini ke folder yang sudah kita buat tadi, yaitu apa tadi ini, app React pertama ya, cd app React pertama. Nah, setelah itu jalankan atau ketik npm install. Kalau pengen teman-teman memastikan, nah di sini coba kita ke materi ini ya, sudah ya. Nah, di sini sudah ada package-nya ya. SRC-nya sudah ada, cuman node modulnya ini belum ada nih. Node modul itu akan ada ketika menjalankan npm install. Nah, kita lakukan npm install dulu untuk mendownload dependensinya. Untuk proses npm install ini dan proses instalasi npm global tadi
Itu tergantung kecepatan internetnya ya. Semakin cepat internetnya semakin baik ya. Kita tunggu sambil ngopi ya. Oke, di sini sudah selesai npm install. Kita coba cek kembali. Nah, di sini sudah ada folder node module ya. Oke, kita lanjutkan lagi untuk mengecek apakah jalan atau tidak. Kita akan cek dari Visual Studio Code ya. Jadi kalau mau membuka Visual Studio Code dari sini gampang, tinggal ketikkan code titik spasi titik. Nah, ini akan membuka Visual Studio Code dari folder Update pertama. Nah, di sini kita akan buka terminal, jadi sudah tidak pakai ini lagi. Jadi kita akan menggunakan terminal di sini ya. Kontrol backtick ya. Kontrol backtick itu ada di sebelahnya angka 1 ya, sebelah kirinya angka 1. Di sini tinggal kita ketikkan npm run dev. Nah, sebentar, kita lihat package.json. Nah, jika menemukan masalah yang seperti ini tidak running ya, artinya di sini belum running ya, berarti belum install Vite secara global ya. Kita coba install dulu npm install -g Vite ya. Ini sudah kita install Vite secara global. Kita clear dulu, lalu kita coba jalankan lagi npm run dev. Nah, ini akan berjalan di localhost port 5173. Teman-teman bisa klik aja ini ya dengan kontrol plus klik. Nah, di sini React native-nya, React.js-nya sudah jalan ya. Kembali lagi ke Visual Studio Code. Kita akan melihat sedikit file-file yang ada di dalam instalasi React Native tadi ya. Di sini ada app.css, ini untuk styling yang ada di sini nih ya. Nanti ini kan kita rubah menggunakan Tailwind setelah ini. Terus app.jsx. App.jsx ini adalah main ini ya, main komponennya dari React Native ini ya, yang dirender ke apa namanya main.jsx ini. Dari .jsx ini nanti akan dipanggil ke index.html. Jadi urutannya begini ya, di index.html dia punya elemen div dimana memiliki id root. Terus id root ini akan dibaca di sini nih di main.jsx. Nah, di sini dokumen.getElementID root. Jadi dia akan mendeteksi id root yang ada di index.html. Di root ini ya, di main.jsx ini dia akan memanggil komponen yang namanya app. Nah, app ini dia mengimpor dari app.jsx ini ya, di sini. Jadi jika ingin kita rubah, misalkan di sini Vite plus React, jadi misalkan di sini
belajar, atau kita ganti aja semuanya. Misalkan kita kasih H3 belajar React pertamaku. Kita simpan. Nah, di sini akan merender ulang, maka di sini akan muncul ya tanpa harus merefresh ya. Jadi di app.jsx ini nanti dibaca di main.jsx ya, dengan nama komponen app. Di sini kan fungsinya app ya. Terus setelah itu dari main.jsx ini nanti membaca root yang ada di sini, maka akan ditampilkan, sebenarnya ditampilkan di antara div ini ya. Oke, lanjut dulu, kita instalasi Tailwind-nya ya. Sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, kita coba install Tailwind dulu, karena kita layoutnya akan menggunakan Tailwind. Kita buka dokumentasi Tailwind, instalasi, terus kita menggunakan framework guide ya. Kalau yang kemarin kita kan belajarnya menggunakan Tailwind CLI ya. Framework guide, terus kita pilih yang Vite ya. Kita installnya kan tadi pakai Vite. Nah, ini sudah kita install ya, pakai ini tadi untuk React-nya. Berarti tinggal kita install ini ya. Kita kopikan dulu, kita ke terminal lagi. Ini kita Ctrl C dulu ya. Kita Ctrl C. Oke. Clear dulu. Kita pastekan di sini. Copy, paste. npm install min-d Tailwind CSS post CSS auto prefixer ini seperti ini. Lalu tekan enter aja. Tunggu hingga instalasi selesai, sambil lalu di sini kita copy juga untuk membuat initnya ya, atau membuat Tailwind config-nya ya. Kita pastekan lagi di sini, lalu tekan enter lagi, maka di sini harusnya muncul Tailwind-nya ya. Di sini Tailwind command not found. npx Tailwind CSS ya, tidak ketemu ya. Coba kita ulangin dari atas ini ya. Oke. Command not found. Kalau yang di sini jika seperti ini, kita coba install dulu. Saya baca isu di Tailwind-nya ini ya, katanya disuruh install global ini ya, global Tailwind dulu ya. Berarti kita npm install min-g Tailwind CSS ya.
Lalu kita coba clear lagi, lalu kita npx tailwind css init min p. Nah ini ya, di sini kita sudah dibuatkan dua buah file config untuk post css nya sama tailwind config nya. Oke, kita lanjut ke ini ya, konfigurasi template path nya ini kita kopikan aja, kita ganti di sini. Oke, lalu di bagian source index.css, nah ini ya, index.css nya ini adalah bawaan dari React nya ya. Ini bisa kita ganti aja begini, terus kita coba jalankan npm run dev ya, npm run dev. Oke, kita coba lihat lagi. Nah harusnya di sini kan apa ya, kalau tailwind itu layoutnya yang seharusnya H3 tadi ya, mana tadi H3 seperti ini kan besar ya. Kalau tailwindnya sudah terinstall itu akan kembali ke normal. Kenapa? Karena H1 sampai H3 itu jadinya normal seperti biasa ya. Kalau pengen besar berarti kita kasih class name misalkan seperti ini ya. Nah ini berarti tailwindnya sudah bekerja ya. Oke, selanjutnya kita bahas tentang JSX ya, karena di sini kan ekstensinya app.jsx, main.jsx. Sebenarnya JSX itu apa sih gitu ya. JSX itu adalah JavaScript extension ya. Jadi gunanya untuk menuliskan source atau markup yang mirip dengan HTML di dalam file JavaScript, dan nantinya akan dirender ke browser dalam bentuk HTML yang asli gitu ya. Terus gunanya ini apa sih? Supaya kita bisa apa ya, kalau di HTML itu kan kita tidak bisa memasukkan, misalkan begini ya, misalkan kita punya file HTML nah misalkan begini, kalau ingin kita nulis JavaScript langsung di dalam HTML begini kan tidak bisa nih, kita harus masih nulis script dan seterusnya ya. Nah ini kan ribet, makanya dengan hadirnya JavaScript extension ini nanti kita bisa memasukkan kode-kode JavaScript ke dalam HTML gitu ya, mirip kayak kalau teman-teman pernah belajar PHP, kita bisa memasukkan kode PHP-nya ke dalam ke dalam HTML. Begitupun juga kode HTML ke dalam PHP gitu ya. Jadi itu gunanya JSX ya. Misalkan di sini kita contohkan ada belajar React pertamaku. Nah ini ya, misalkan kita akan buatkan sebuah konstanta. Di sini konstanta title sama dengan
belajar React pertamaku. Nah, ini tinggal kita masukkan di sini nih title. Nah, begini ya. Ini sama aja dengan munculnya seperti ini. Nah, ini sebenarnya kan kode-kode JavaScript ya. Jadi kita bisa mengembedkan kode JavaScript ke dalam HTML. Itu terkait dengan JSX. Terus kita coba baca lagi terkait dengan aturan-aturan JSX ya di dokumentasi resminya. Kita kopikan aja ini ya. Kita coba buka dulu. Nah, terkait dengan aturan-aturan ada sedikit perbedaan, meskipun ini ya penulisannya itu sama persis kayak HTML, cuma ada perbedaannya. Perbedaannya contohnya di sini kita coba scroll dulu di writing markup with JSX ini ya. Di sini pertama mengembalikan single root element. Artinya begini ya. Saya contohkan tadi kan saya ingin nulis H3 seperti ini harus ada bungkusnya ya. Jadi kalau bungkusnya ini enggak ada, maka di sini akan error ya. Nah, misalkan errornya itu begini, jika kita ingin nulis satu lagi, misalkan H1 hello world. Nah, ini error nih. Nah, itu masalah yang harus diperhatikan dalam penulisan JSX. Caranya gimana nih? Nah, berarti kita bungkus nih, meskipun pakai kurung siku aja kayak gini, nggak ada elemen, nama elemen apa-apa gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, ini baru bisa jalan ya. Coba kita lihat lagi. Sebentar. Coba kita matikan dulu npm run dev. Oh sorry, ini Masya Allah, lupa ya, ini harusnya dalam kurung sih, karena ini masuk ke rendernya app ya. Nah begini ya. Nah itu maksud saya ini ya. Jadi kalau ingin nulis elemen-elemen lain yang sejajar seperti ini, maka harus ada bungkusnya. Misalkan saya ingin nulis lagi P di sini ya. Nah maka ini error nih. Terus gimana caranya nih? Ini harus dibungkus juga nih. Nah dibungkus dengan seperti ini boleh, atau kita dengan menggunakan div seperti ini. Nah tapi ini masih error, kenapa? Karena yang ini sejajar dengan yang div ini. Nah maka harus ada bungkus lagi di luarnya, pembungkus dua-duanya ini div, misalkan ya sini div sebagai pembungkus paling luar, terus taruh paling bawah. Nah harus seperti ini, baru nih jalan lagi normal gitu ya. Harus ada pembungkusnya, artinya harus keluarannya itu single element gitu. Terus closing all the tags. Nah, di sini ada beberapa sintak HTML yang tidak ada penutup tagnya. Contohnya seperti ini. Pernah teman-teman kan menuliskan input elemen, misalkan input begini ya, input name sama dengan username. Nah seperti ini. Nah ini di HTML kan aman-aman aja,
Tapi kalau di JSX itu nggak bisa nih. Kita akan coba dulu. Misalkan yang bawah ini kita kasih input name sama dengan tes misalkan ya. Nah, ini karena di sini saya menggunakan ekstensi VS Code, maka di sini otomatis ada penutupnya ya. Nah, biasanya kan seperti ini. Nah, ini ketika seperti ini ada error JSX element input has no corresponding closing tag. Jadi nggak ada tag penutupnya. Caranya ya kita kasih penutup tag. Contohnya seperti ini ya, /input. Atau kita menggunakan input seperti ini, tapi menggunakan ada slashnya di belakang sebelum kurung siku penutup. Seperti ini juga boleh. Itu juga terjadi biasanya di bagian image ya. Kalau kita ingin buat image, nah seperti ini. Nah, biasanya kan seperti ini nggak masalah nih, tapi kalau di JSX itu masalah ya. Jadi harus ada penutupnya, minimal ada ini ya, slash sebelum kurung siku penutup. Selanjutnya camel case ya. Camel case ini enggak semua atribut atau elemen HTML itu menggunakan camel case. Mungkin ada beberapa yang menggunakan camel case. Salah satu contohnya penulisan kelas ya. Biasanya kita kan kalau mau di HTML biasa, kalau mau nulis kelas kan tinggal kelas begini. Nah, ini kalau di JSX nggak berlaku nih. Cara nulisnya adalah class name. Tapi ada juga seperti tadi name ini tetap ya. Jadi nggak semua atribut itu di dalam elemen HTML camel case. Contohnya seperti class name ini nggak semuanya ya. Ada beberapa yang tetap gitu ya. Oke, sekian dulu untuk pengenalan tentang React dan instalasi serta penulisan JSX di dalam React.js. Untuk pembahasan komponen dan props kita akan lanjutkan di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.